Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan pada hari ini kita semua masih diberikan banyak kenikmatan, salah satunya adalah nikmat sehat. Sehingga dengan kesehatan itu pada kesempatan hari ini kita semua bisa melakukan aktivitas utama kita yaitu belajar. Tentunya sebuah keniscayaan bagi kita anak-anak untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat dengan menunjukkan kita punya sikap untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Pada kesempatan kali ini anak-anak Bapak akan menyampaikan materi kita yaitu tentang pecahan senilai. Oke, kita lanjutkan saja. Tujuan pembelajaran untuk materi pecahan senilai ini adalah siswa mampu menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Pada materi ini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai? Dan yang kedua, bagaimana cara menentukan dua pecahan senilai? Perhatikan gambar ilustrasi PISA berikut ini. Ada dua gambar PISA. PISA yang pertama dibagi menjadi 10 bagian sama banyak, dan PISA yang kedua dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong, dan Rudy memakan pizza B sebanyak 1 potong. Siapakah yang paling banyak makan pizza? Pizza yang dimakan Benny kalau dalam bentuk pecahannya adalah 5/10, karena Benny makan 5 bagian dari 10 bagian keseluruhan. Sedangkan Rudy, pizza yang dimakan Rudy adalah 1/2, 1 bagian dari 2 bagian pizza. Kesimpulannya adalah anak-anak bahwa Benny dan Rudy makan pizza ya sama banyak. Sehingga dalam bentuk pecahannya dituliskan 5/10 sama dengan 1/2. Kesimpulannya, pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai ini disebut juga dengan pecahan ekuivalen. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Untuk menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan gambar, yang kedua dengan perkalian atau pembagian. Menentukan pecahan senilai dengan gambar. Anak-anak sekalian, ini seperti yang kita ilustrasikan di awal tadi, dua buah pizza, pizza A dan pizza B, di mana pizza A dibagi menjadi 10 bagian dan pizza B dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Yang diarsir ini adalah menunjukkan pizza yang dimakan 5 bagian dari 10 bagian berarti 5/10, 1 bagian dari 2 bagian berarti 1/2. Pertanyaannya adalah apakah pecahan 5/10 sama dengan 1/2? Tadi sudah jelas jawabannya adalah sama atau senilai. Baiklah, kita lanjutkan. Menentukan pecahan senilai dengan perkalian atau pembagian. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai dengan perkalian? Perhatikan, caranya adalah kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, perhatikan pada slide. Contoh, tentukan pecahan yang senilai dengan 1/2. Yang pertama, 1/2. Pembilang dan penyebut, ini kita kalikan dengan sama-sama bilangan 2, hasilnya 2/4. Yang kedua, ini kita kalikan dengan 3. Pembilang dan penyebutnya kita kali 3, hasilnya 3/6. Yang ketiga, pembilang dan penyebut sama-sama kita kalikan 4, hasilnya 4/8. Dan yang keempat, sama-sama kita kali 6, hasilnya 6/12.
Jadi kesimpulannya, pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12. Paham ya? Selanjutnya adalah dengan cara pembagian. Pada prinsipnya sama dengan perkalian. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, ditentukan pecahan yang senilai dari 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12. 2/4, pecahan yang senilai adalah, ini pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 2, sehingga hasilnya 1/2. 2/4 senilai dengan 1/2. 3/6 sama-sama kita bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Berarti 1/2. 3/6 senilai dengan 1/2. Begitu juga dengan 4/8 sama-sama bagi 4 sama dengan 1/2. Dan 6/12 sama-sama dibagi 6 nilainya 1/2. Oke, terima kasih. Materi berikutnya yaitu menyederhanakan pecahan. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menyederhanakan pecahan. Coba sekarang kita amati 5 buah persegi panjang yang sama besar berikut ini. Ada 5 buah persegi panjang, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya adalah, dapatkah anak-anak menuliskan bentuk pecahan dari bagian yang diarsir? Sekarang ayo kita sama-sama menuliskan bentuk pecahan dari bagian yang diarsir dari kelima persegi panjang tersebut. Persegi panjang yang pertama, yang diarsir 1 bagian dari 2 bagian, berarti 1/2. Yang kedua, 2 bagian dari 4 bagian yang diarsir, berarti 2/4. Selanjutnya, 3/6. 4/8. Dan yang kelima adalah 6/12. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini anak-anak. Selanjutnya, dari 5 bentuk pecahan tersebut, yang menunjukkan pecahan sederhana adalah pecahan senilai yang paling kecil. Manakah yang menunjukkan pecahan yang paling kecil dari 5 bentuk pecahan ini? Satu per 2. Sehingga kesimpulannya adalah menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Contoh, sederhanakan pecahan 20/24. Bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2. Jika tidak memungkinkan, bagilah dengan bilangan 3. Jika tidak memungkinkan juga, bagilah dengan bilangan 4, dan seterusnya. Sekarang kita coba selesaikan. 20/24. Sama-sama kita bagi dengan bilangan 2. Oke, bisa. 20 bagi 2 sama dengan 10. 24 bagi 2 sama dengan 12. Sehingga hasilnya 10/12. Apakah hasil dibagi 2 ini, 10/12 ini, merupakan pecahan yang sederhana? Nah, ternyata 10/12 masih bisa dibagi lagi. Sehingga 10/12 belum bisa kita katakan pecahan sederhana. Nah, sekarang bagaimana caranya jika belum sederhana? Bagi lagi dengan bilangan yang bisa digunakan untuk membagi. Dalam hal ini kita coba bagi lagi dengan bilangan 2. 10 bagi 2, 5, 12 bagi 2 sama dengan 6. Sehingga hasilnya 5/6.
5/6 sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi anak-anak, bentuk pecahan yang paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Kita lanjutkan ke contoh berikut agar kita lebih paham terkait dengan menentukan pecahan sederhana. 10/20, 16/24, 9/27, dan 4/12. Yang pertama adalah 10/20. Dalam contoh ini kita bagi sama-sama dengan bilangan 10, sehingga hasilnya 1/2. Hasilnya ini adalah sudah pecahan sederhana karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Yang kedua adalah 16/24. 16/24, kenapa kita bagi dengan 8? Kembali seperti tadi, supaya hasilnya juga langsung sederhana. Pecahan yang paling kecil, yang sudah tidak dapat dibagi lagi. 9/27, sama-sama kita bagi 9, hasilnya 1/3. Dan yang terakhir adalah 4/12, hasilnya 1/3. Demikian anak-anak, Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.